Hampir 4 pekan, perang Iran dengan Amerika Serikat dibantu Israel belum menunjukkan tanda mereda. Seperti masih jauh dari titik akhir, ketiga negara gencar saling balas serangan. Beragam ancaman terlontar, seolah mengukuhkan diri sebagai pemenang. Tetapi ketika ancaman perang merembet ke Selat Hormuz, dunia tentu tak bisa tinggal diam. Krisis energi bisa jadi ancaman bagi banyak negara. Setelah situasi kian runyam dan berlarut, sebanyak 22 negara, sebagian besar anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, telah bergabung dalam koordinasi intensif untuk merancang langkah keamanan di Selat Hormuz. Sebelumnya, Trump menuding kredibilitas NATO tergerus karena aliansi militer tersebut dinilai lamban membantu Amerika Serikat dalam membuka blokade di Selat Hormuz. The good news here is that since Thursday, a group of 22 countries, most of them from NATO, but also Japan, Korea, Australia, New Zealand, the UAE and Bahrain, most of the other countries from NATO, coming together to implement his vision of making sure that the Strait of Hormuz is free, is opening up as soon as that is possible. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum keras Iran terkait penutupan Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Trump menuntut Iran membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Jika Iran tak patuh, Trump mengancam menyerang fasilitas pembangkit listrik mereka. Jika Iran tidak sepenuhnya membuka tanpa ancaman Selat Hormuz dalam waktu 48 jam, sejak saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, mulai dari yang paling terbesar terlebih dahulu, tulis Trump di akun Truth sosial miliknya. Tetapi Iran tak gentar. Negara itu balik mengancam, jika Amerika berani menyerang fasilitas energinya, Teheran akan menutup Selat Hormuz secara total. تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست. Menurut analis strategi militer Agung Sasongkojati, ancaman Trump yang disertai jangka waktu terdengar mencurigakan. Terlebih, Agung menilai posisi militer Iran sedikit di atas angin terkait Selat Hormuz. Ultimatum 48 jam ini mencurigakan karena sebelumnya, beberapa jam sebelumnya, Trump mengatakan akan deeskalasi. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan kebetulan dari informasi yang saya dapat itu memang ada kejadian, ada pesawat yang jatuh meskipun ini belum bisa diklarifikasi, nggak ada di berita, yaitu pesawat F-35 jatuh di Irak, namun tidak bisa diklarifikasi. Dan ini 48 jam itu adalah waktu untuk pencarian, sehingga kalau bisa berita teralihkan ke berita Trump selalu dengan 48 jam itu berarti kan perhatian semua media ke sini, tidak ada yang menyentuh ke arah sedang terjadi pencarian besar-besaran Israel di Irak. Ancaman daripada Amerika apakah membuka Selat Hormuz? Tidak. Tapi ancaman Iran menutup Selat Hormuz ya, berarti artinya Iran yang lebih memiliki power daripada Amerika. Sekarang Iran yang berada di atas angin, istilah bahasa Indonesianya. Itu karena apa? Dia yang megang ini. Jadi yang satu mengancam, merengek, membujuk, nakut-nakutin. Tapi yang satu, kamu terserah kamu, saya akan balas kamu, macam-macam saya balas kamu. Artinya siapa? Dari situ kita tahu bahwa yang punya di atas angin sekarang adalah Iran. Itu dari militer, bukan karena saya pro Iran atau pro Amerika, tidak. Dari kacamata siapapun, kalau kita netral, kita tahu bahwa Iran sekarang berada di atas angin. Sementara pengamat Timur Tengah Zulfan Lindan menilai, keberanian Iran membalas ancaman Trump bukan sekedar kata-kata. Iran dianggapnya sudah mempersiapkan diri selama 40 tahun untuk menghadapi perang ini. Mereka bukan percaya mereka menang, ini kan. Kalau orang hanya percaya menang, itu kan masih ragu-ragu. Ini yakin menang. Itu masalahnya. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, dukungan rakyat, semangat, kemudian 40 tahun mereka sudah diberikan sanksi, sudah dipojokkan. Jadi mereka 40 tahun mempersiapkan diri perang ini. Bukan setahun, 2 tahun. Jadi kalau mereka punya drone, punya misil, punya macam-macam, itu 40 tahun persiapannya. Jadi ancaman Trump menurut saya dianggap enteng aja sama mereka. Dan bahkan kalau Trump ini berani masuk, inilah kehancuran Amerika.
Dia harus tahu, nggak main-main ini. Karena seluruh kekuatan Iran, dia tahu betul. Senjata Salat Hormuz ini bukan hanya bicara perang, senjata, tapi ini mengganggu ekonomi global. Selat Hormuz sudah terganggu sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari lalu. Selat Hormuz menjadi jalur sempit yang mengalirkan sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas dunia. Menurut pengamat intelijen dan keamanan UI, Stanislaus Rianta, intervensi NATO dibutuhkan di Selat Hormuz, tetapi bukan untuk menurunkan kekuatan militer dan berpihak pada satu sisi. Saya melihat bahwa Iran itu sebenarnya menunggu ada pasukan darat datang ke Iran, kemudian ada peperangan di Selat Hormuz. Karena apa? Mereka menyiapkan itu. Mereka punya senjata bawah laut, mereka punya drone bawah laut, mereka sudah menyiapkan ranjau-ranjau di laut. Ini negara-negara lain yang ikut masuk ke sana pasti akan berpikir juga. Jadi Iran saya kira sangat siap menghadapi ini. NATO seharusnya menengahi itu, menjaga Selat Hormuz supaya ekonomi tetap berjalan, aktivitas berjalan, dan perang tidak terjadi. Saya kira NATO akan di situ. Tapi kalau NATO justru akan membantu Amerika untuk mengalahkan Iran, ini menjadi bencana dunia, saya kira. Saya kira intervensinya bukan membela Amerika kemudian menyerang Iran, tetapi untuk menjaga Selat Hormuz tetap bisa digunakan seperti sebelumnya, jadi jalur perdagangan supaya ekonomi dunia tetap berjalan. Jadi kepentingan NATO sebenarnya di situ saya lihat, bukan untuk membela Amerika untuk mengalahkan Iran. Dalam wawancara Senin kemarin, Presiden AS Donald Trump mengklaim saat ini sedang berlangsung pembicaraan dengan Iran soal penghentian perang. Saat ditanya soal Hormuz, Trump bilang selat itu akan segera dibuka. Be open very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Di sisi lain, Sekutu Amerika Serikat Israel kini mengajak komunitas internasional bergabung dengan mereka melawan Iran. Menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serangan rudal serta penutupan Selat Hormuz bukti Iran adalah ancaman bagi dunia. Netanyahu mengklaim Presiden Trump tahu persis apa yang dia lakukan. Israel and the United States are working together for the entire world. And it's time to see the leaders of the rest of the countries join up. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. President Trump's call to have the international community confront this terrorist fanatic regime of zealots, that is a call not only for the security of America and the security of Israel, it's for the security of the entire world. And it's time for them to act. Pernyataan Israel dan Amerika Serikat tidak sedikit pun menurunkan amarah Iran. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan serangan gelombang ke-76 yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan infrastruktur Israel dengan drone dan rudal.